Pemirsa, kebakaran melanda sebuah pabrik pembuatan aksesoris mobil di Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, 2 orang petugas pemadam kebakaran tertimpa reruntuhan bangunan saat memadamkan api. Kepulan asap membumbung tinggi di atas pabrik pembuatan aksesoris mobil yang terbakar di Jalan Mangga 2 Ubi, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang berada di lokasi berjibaku memadamkan kobaran api. Namun nahas, 2 orang petugas pemadam kebakaran tertimpa reruntuhan bangunan saat memadamkan api. Kebakaran terjadi akibat korsleting listrik saat 20 orang karyawan sedang melakukan pekerjaan pembuatan aksesoris mobil. Api berhasil dipadamkan setelah 16 mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat berisi 80 personil diterjunkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Bisa sidang hak angket ke Bupati Pati Sudewo berakhir ricuh. Ya, adu jotos melibatkan 2 kubu hingga memaksa masuk gedung DPRD Pati. Dengan menaiki puluhan truk, masa pendukung Bupati Sudewo memadati area pendopo Kabupaten Pati. Mereka mendukung Sudewo dalam sidang pansus hak angket dan meminta agar massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMBP tidak semena-mena kepada Sudewo. Kericuhan pecah saat anggota AMPB hendak memasuki DPRD, namun dihalangi dan dikeroyok oleh massa pendukung Bupati Sudewo. Ini relawan murni, melihat kondisi Pati, kami yang membayar pajak, yang membayar rakyat Pati, membayar dia ditunggangi oleh orang luar. Saya nggak suka itu. Boleh aspirasi dikembangkan di Dewan, asal tidak ditunggangi. Karena tidak Pak Dewa belum ada sah hukum tetap dia tersangka atau apapun sudah didomain begitu rupa. Para relawan menilai jika kerusuhan yang terjadi di Pati ada yang menunggangi dan ingin menjatuhkan Bupati Sudewo. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Pemirsa, tuntut proses evakuasi korban dipercepat. Puluhan keluarga korban ambruknya Ponpes Al-Khagini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, protes di posko operasi SAR di sekitar lokasi pondok. Ya, mereka meminta tim evakuasi melakukan evakuasi selama 24 jam non-stop. Hargai petugas, cara kerja petugas kita hargai. Tapi kalau memang petugas tetap seperti ini, kita harus kompak sebagai keluarga korban, harus kompak kita. Inilah suasana posko operasi SAR di sekitar pondok pesantren Al-Khazini pada Kamis malam. Keluarga korban protes menuntut proses evakuasi dipercepat dan meminta agar proses evakuasi bisa dilakukan dalam 24 jam. Aksi protes ini dilatar belakangi karena keluarga korban kecewa dengan kinerja tim evakuasi saat melalui layar monitor CCTV yang dipasang Diskominfo Pemprov Jatim di depan tenda posko. Terkait aksi protes keluarga korban, tim Basarnas yang siaga di posko berjanji akan melakukan koordinasi dengan tim evakuasi di lapangan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya, 2 jenazah santri korban musola roboh di Ponpes Al-Khazini, Sidoarjo tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Jenazah datang bersamaan dengan ambulans berbeda untuk menjalani identifikasi. 2 jenazah santri Ponpes Al-Khazini, Sidoarjo yang meninggal dunia akibat robohnya musola tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Keduanya datang dengan ambulans yang berbeda, yakni dari petugas PMI dan relawan. Polda Jawa Timur menjadi tempat identifikasi jenazah korban. Semua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jatim untuk dilakukan identifikasi sebelum diserahkan kepada keluarga.
Proses evakuasi terus dilakukan oleh Basarnas dan tim BPBD dan TNI Polri. Diduga masih ada puluhan korban yang tertimbun bangunan. Ya, tim rescue Basarnas melakukan asesmen dan reasesmen sebelum kren dikerahkan. Dengar suara saya untuk Anda yang berada di dalam. Pada fase pertama, tim melakukan pengecekan tanda-tanda kehidupan di site A1, A2, dan A3. Tim SAR melakukan pengecekan dengan cara memanggil korban secara bergantian. Kami tim penolong. Apabila yang di dalam mendengar suara kami, ketuk benda keras 3 kali atau teriak. Namun, hasilnya nihil. Pada fase kedua dilanjutkan dengan penggunaan search camera yang menjangkau celah hingga kedalaman 5 meter. Fase ketiga dilakukan dengan wall scan software 400 untuk mendeteksi keberadaan orang di balik reruntuhan dinding beton. Hasil pemeriksaan tidak menemukan adanya tanda nafas maupun denyut nadi. Tim SAR juga menggunakan multi-search seismic scanner yang berfungsi menangkap getaran dan suara kecil dari dalam reruntuhan untuk mendeteksi kemungkinan adanya korban hidup. Setelah seluruh tahapan memastikan tidak ada respon korban dari balik reruntuhan, tim SAR gabungan bersama pihak keluarga sepakat memulai proses pemindahan material dengan crane. Ya, sementara itu petugas gabungan dan keluarga sepakat untuk mengevakuasi korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini dengan alat berat dengan apapun hasilnya. Ratusan personel TNI Polri setelah keputusan evakuasi korban dengan alat berat disepakati keluarga korban dengan tim evakuasi. Begitu kesepakatan dilakukan, tim evakuasi langsung bergerak mengerahkan 1 unit alat berat jenis kren di titik lokasi reruntuhan bangunan. Ada lam nggak ini? Kan pasti ada lam. Ya, tapi yang bangunan itu Ya, sementara itu CCTV Diskominfo Sidoarjo yang dipasang di lokasi menunjukkan alat berat crane tengah beroperasi hingga malam hari. Tim SAR gabungan mengerahkan alat berat berupa crane untuk memindahkan material reruntuhan dari bagian atas reruntuhan bangunan. Penggunaan crane dilakukan setelah tim rescue Basarnas melaksanakan rangkaian asesmen sebanyak 3 fase. Dan pemirsa, untuk mengupdate informasi terkait proses evakuasi, kita sudah bergabung dengan rekan Pramono Putra dari lokasi. Ya, selamat pagi Pramono. Apakah pagi ini sudah ada korban yang kembali berhasil dievakuasi oleh petugas? Ya, baik Safa dan Yogi, kita laporkan bahwasanya hingga hari ini, hingga pagi ini, ada tambahan 2 korban yang sudah ditemukan dan langsung dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara di Polda Jatim Surabaya. Dan saya laporkan juga bahwasanya 2 jenazah tadi ditemukan pagi hari dan langsung begitu keluar dari lokasi reruntuhan langsung dibawa masuk ambulan dan dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara. Jika kemarin rumah sakit tujuan adalah di Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo, namun mulai hari ini untuk seluruh jenazah yang ditemukan akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, utama ke Bayangkara Surabaya dan alternatif ke Bayangkara Porong Sidoarjo. Dan pemirsa, inilah di layar televisi Anda tampak suasana jalan masuk menuju Pondok Pesantren yang saat ini sudah dalam kondisi steril. Tidak ada siapapun yang bisa melintas kecuali ambulan. Sejumlah petugas keamanan juga ikut berjaga di pos untuk mengantisipasi adanya orang-orang yang tidak ada kepentingan yang masuk. Dan tentunya selain pengamanan jalur, sejumlah ambulan juga disiagakan di sekitar lokasi. Ada 2-3 ambulan di depan Pondok Pesantren, sementara ambulan lainnya siaga di jalan utama menuju Pondok Pesantren.
Ini merupakan salah satu pos yang ada di depan jalan utama Pondok Pesantren Al-Ghazini di Buduran, Sidoarjo, di mana petugas semua siaga, baik yang berpakaian resmi maupun yang berpakaian preman. Di pintu masuk utama yang menuju Jalan Raya Buduran, ini sudah ada tanda-tanda khusus dan petugas pun siaga di tepi jalan untuk memantau siapapun yang masuk ke dalam lokasi. Sementara di sisi selatan pos keamanan, ada beberapa ambulan yang siaga. Ini mereka bersiap untuk masuk ke dalam pondok jika memang ambulan yang di dalam pondok berjalan keluar mengevakuasi korban. Seluruh ambulan yang digunakan untuk mengevakuasi korban ini semuanya bertanda khusus. Ada nomor yang dipasang di kaca depan ambulan. Ini menandakan agar petugas bisa memprioritaskan jika ada ambulan bernomor itu yang melintas. Sementara hingga saat ini proses evakuasi masih terus berlangsung. Dan seperti keterangan Basarnas, mulai Kamis kemarin, tim evakuasi menggunakan alat berat. Ada satu kren yang disiagakan dan digunakan di samping titik bangunan yang runtuh. Demikian. Baik, rekan Pramono, tadi Anda telah sampaikan bahwa tim SAR gabungan telah berhasil menemukan 2 orang lagi. Bagaimana keadaan mereka sekarang? Ya, untuk kondisi 2 jenazah itu sendiri saat ini sedang berada di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya untuk menjalani proses identifikasi. Sementara untuk kondisi jenazah keluar dari pondok, ini sudah berada di dalam kantung jenazah dan langsung dimasukkan ke ambulan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Menariknya, ambulan yang membawa korban ini keluar dari pondok pesantren hingga jalan utama tidak membunyikan sirine dengan maksud supaya tidak menarik perhatian massa. Sirine ambulan baru dinyalakan setelah posisi unit ambulan berada di jalan raya untuk kemudian meluncur ke Rumah Sakit Bayangkara. Demikian. Ya, Pramono, jadi total ada 7 korban meninggal dunia, lalu sisanya ada berapa korban lagi yang hingga kini belum berhasil dievakuasi? Ya, dengan berhasilnya mengevakuasi 2 jenazah pagi tadi, total jenazah yang ditemukan di lokasi titik bangunan yang runtuh ada 7 jenazah. Jadi mulai pagi tadi ada 7 jenazah, sementara untuk korban lainnya ini diindikasi masih puluhan, karena memang Basarnas belum bisa mengidentifikasi ada total berapa jenazah yang ada di balik reruntuhan. Hanya saja tim Basarnas kemarin bisa mengindikasi melalui alat bahwasannya ada 7 jenazah di lantai dasar. Sementara yang di bagian reruntuhan lain belum terdeteksi, namun diindikasi masih ada selain di lantai dasar. Demikian. Ya, berarti bisa dibilang atau sepakati bahwa pihak keluarga korban dan tim Basarnas ini sudah sepakat menggunakan alat berat untuk mengevakuasi korban. Ya, betul sekali. Kesepakatan untuk menggunakan alat berat ini dilakukan tim evakuasi bersama dengan keluarga korban saat melakukan pertemuan dengan keluarga korban di posko BNPB yang ada di sekitar lokasi pondok. Dan kalau lihat di layar monitor, satu alat berat jenis ekskavator ini saat ini akan melintas di jalur utama evakuasi, tapi kita tidak mengetahui apakah ekskavator ini akan masuk ke dalam pondok atau hanya standby di depan jalan utama. Ya. Ini adalah jalan utama, kemudian ini adalah jalan yang menuju ke pondok pesantren. Ini adalah satu-satunya jalan yang digunakan untuk proses evakuasi korban jika ditemukan dari balik reruntuhan. Demikian.
Baik, lalu bagaimana dengan kondisi keluarga korban yang berada di posko di area pondok pesantren ini yang sampai bermalam di sana ya Pramono? Ya betul sekali. Jadi hingga saat ini keluarga korban masih berkumpul di posko yang terletak sekitar 200 meter dari pondok. Mereka dilarang mendekati pondok karena memang sedang ada proses evakuasi yang dilakukan oleh petugas. Jadi semua dilarang. Dan inilah kondisi alat berat yang sudah siaga. Belum dapat dikonfirmasi apakah ini mau masuk atau siaga. Alat berat ini adalah ekskavator. Ekskavator jenis besar yang rencananya akan dimasukkan ke lokasi titik bangunan pondok yang runtuh. Di dalam pondok sendiri sudah ada alat berat jenis crane yang digunakan untuk proses evakuasi korban. Ya, rekan Pramono, selain crane yang telah Anda perlihatkan ke kita semua, apalagi alat yang akan membantu mengevakuasi para korban oleh tim SAR gabungan? Ya, untuk alat berat yang akan digunakan untuk membantu proses evakuasi di titik reruntuhan di Pondok Pesantren Al-Ghazini Buduran Sidoarjo ini, diantaranya selain crane juga ada ekskavator. Kemarin di saat kita berada di lokasi, saat hari pertama, itu sudah ada jenis ekskavator mini atau ekskavator kecil. Namun pada hari Kamis kemarin, untuk alat berat sudah diganti dari ekskavator mini menjadi crane. Ini untuk memudahkan mengangkat puing-puing bangunan yang runtuh. Oke. Demikian. Oke, Pramono, ini adalah satu-satunya akses yang hanya bisa dilintasi oleh ambulans ya. Lalu bagaimana dengan akses media atau wartawan yang ingin meliput secara langsung jalannya proses evakuasi? Apakah diizinkan untuk meliput langsung menuju ke dalam area bangunan yang ambruk di dalam ponpes ini? Ya, baik. Jadi untuk akses menuju Pondok Pesantren Al-Ghazini, jadi sudah ditetapkan oleh petugas dengan pertimbangan keamanan dan memperlancar proses evakuasi. Akhirnya siapapun yang tidak berkepentingan dilarang masuk, mulai dari keluarga korban hingga tim media. Semua awak media yang ingin ke Pondok Pesantren dilarang dan hanya berada di titik ini. Titik yang saya berdiri, di mana pemirsa bisa menyaksikan. Nah, tim media hanya sampai di sini, tidak bisa mengakses masuk ke dalam lokasi pondok. Pada lokasi ini ke pondok masih ada sekitar 300 meter. Hanya petugas tim evakuasi dan ambulan yang diperkenankan masuk ke dalam lokasi pondok. Demikian. Ya, Pramono, ini untuk tim Basarnas, jam berapa rencananya akan melakukan tahap berikutnya menggunakan ekskavator atau crane? Ya, proses evakuasi sebenarnya sudah dilakukan mulai Kamis kemarin dan saat ini juga masih tengah berlangsung dengan menggunakan crane dan ekskavator. Saya belum mendapat konfirmasi kapan ekskavator ini akan digunakan. Karena selain belum ada konfirmasi keterangan resmi dari Basarnas, kita juga belum bisa melihat langsung kondisi TKP. Dari pihak Diskominfo Jawa Timur memberikan fasilitas CCTV yang mengarah langsung ke lokasi. Dan ini bisa diakses oleh keluarga korban. Sementara kita juga memantau melalui layar CCTV tersebut. Dan ini kita tahu jalan umum ini yang dulunya sebagai jalan warga, akhirnya hanya digunakan untuk jalan petugas untuk tim evakuasi. Baik, ya, ini Pramono, sebelumnya kan orang tua korban mendesak agar proses evakuasi dilangsungkan selama 24 jam. Apakah petugas SAR ini akan melakukan evakuasi atau memang sudah dilakukan evakuasi selama 24 jam atau bagaimana, Pramono? Ya, belum ada keterangan resmi dari Basarnas akan melakukan 24 jam, namun yang jelas dari pantauan saya yang berada di sekitar lokasi hingga jam 2 dini hari tadi, proses evakuasi masih berlangsung. Masih ada aktivitas petugas di titik runtuhan untuk mencoba
membersihkan puing-puing dan mencari jenazah yang ada di sekitar lokasi reruntuhan. Dan pagi ini saya datang tadi, saya lihat di CCTV juga sudah mulai ada aktivitas dari tim evakuasi. Meski demikian, saya juga belum dapat konfirmasi langsung dari tim evakuasi, baik dari Basarnas, BNPB, ataupun tim rescue dan tim SAR dari TNI Polri, apakah mereka akan melakukan aktivitas 24 jam atau hanya pada titik-titik tertentu. Karena kalau malam hari, mereka juga pasti akan terkendala masalah pencahayaan. Meski di lokasi kejadian sudah disiapkan penerangan lampu dari Basarnas. Demikian. Baik, terima kasih rekan Pramono Putra melaporkan langsung dari Ponpes Al-Qausini, Sidoarjo, Jawa Timur. Nanti kita akan update lagi. Selamat bertugas kembali. Ya, sementara itu pemirsa, postmortem di Rumah Sakit Islam Siti Hajar, Sidoarjo, Jawa Timur yang sebelumnya dijadikan sentra penerimaan jenazah dialihkan ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Ya, inilah suasana postmortem yang berada di RSI Siti Hajar, Sidoarjo yang sebelumnya akan dijadikan sentra penerimaan jenazah korban musola ambruk dialihkan ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Hal ini dilakukan setelah adanya keputusan bersama dari gubernur dan stakeholder lainnya yang menilai di Rumah Sakit Bayangkara memiliki SDM yang ada lebih siap. Kami telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi, dengan Rumah Sakit Siti Hajar, kemudian dengan BPBD dan stakeholder yang terkait. Kemudian kami juga meminta arahan dari Ibu Gubernur dan beliau menyetujui bahwa karena satu, yang pertama SDM yang mumpuni, kemudian karena sarana prasarana yang sudah pasti terjamin di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Bisa dibalik peristiwa ambruknya bangunan Ponpes Al-Qausini, Jawa Timur tersimpan cerita hukuman bagi santri. Ya, diduga santri mendapat hukuman mengecor bangunan jika bolos kegiatan pesantren. Di balik ambruknya musola 3 lantai BDI Ponpes Al-Qausini, Sidoarjo, Jawa Timur, terselip cerita soal hukuman bagi santri. Jika tidak mengikuti kegiatan pesantren, mereka bisa mendapat hukuman membantu mengecor bangunan. Informasi ini beredar di kalangan awak media berdasarkan penuturan dari salah satu santri. Hukuman mengecor sudah seperti tradisi, terutama jika kedapatan bolos kegiatan, santri diminta membantu pengecoran bangunan yang ambruk. Padahal pengecoran konstruksi bangunan tak bisa dilakukan sembarangan. Perlu teknik dan keahlian khusus untuk melakukan pengecoran bangunan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Pemirsa, terlilit utang, seorang oknum polisi menjamret kalung pedagang wanita di Buleleng, Bali. Ya, aksi pelaku terhenti usai tertabrak mobil saat hendak melarikan diri. Oknum polisi berpangkat Aibtu ditangkap warga usai menjamret kalung mak-mak di Desa Pancasari, Buleleng, Bali. Saat kejadian, pelaku sempat menganiaya korban dengan tongkat dalam upayanya merampas kalung seharga 15 juta rupiah milik korban. Korban berteriak minta tolong hingga akhirnya mengundang perhatian warga. Saat berusaha melarikan diri, pelaku menabrak mobil hingga akhirnya ditangkap warga. Setelah diamankan, pelaku kemudian dibawa ke kantor polisi. Kasus ini kini ditangani Polres Buleleng. Dari Buleleng, Bali, Pande iNews melaporkan. Hacker Bjorka ditangkap petugas Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya setelah membobol 4,9 juta data nasabah sebuah bank swasta. Ya, tersangka juga mengaku memiliki data sejumlah perusahaan untuk diperjualbelikan secara ilegal.
2020 sampai dengan sekarang itu apakah sama atau tidak? Pria berinisial WFT ini ditangkap petugas Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya di Kecamatan Kakas Barat, Minahasa, Sulawesi Utara akhir September lalu. Ia diringkus setelah mengaku membobol 4,9 juta data nasabah sebuah bank swasta dan mengaku sebagai hacker dengan nama akun Jorka, seorang hacker yang paling dicari di Indonesia. Sebelum ditangkap, tersangka beberapa kali mengganti nama akun, mulai dari Jorka, Skywave, Sin Hunter, hingga Opposite 6890. Dari hasil pemeriksaan, motif tersangka membobol data nasabah adalah untuk pemerasan. Pelaku ini dengan menggunakan akun X yang mengatasnamakan Biorkanesia itu memposting dengan tampilan salah satu akun nasabah bank swasta dan mengirimkan pesan juga ke akun resmi bank tersebut dan mengklaim bahwa sudah melakukan hack kepada 4,9 juta akun database nasabah. Sebelumnya tersangka diketahui sudah beraktivitas di media sosial dengan nama akun Jorka sejak tahun 2020. Tersangka kini mendekam di tahanan Polda Metro Jaya dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Dugaan keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis kembali terjadi di sejumlah daerah. Ya, di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, jumlah korban keracunan mencapai 110 orang. Sementara itu di Banjar, Jawa Barat, sebanyak 68 siswa mengalami keracunan. Jumlah korban dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Agam, Sumatera Barat terus bertambah menjadi 110 orang hingga Kamis siang. Kasus keracunan massal yang menimpa murid, guru, dan orang tua diduga bersumber dari menu nasi goreng yang diproduksi Dapur Umum SPPG Kampuang Tangah, Lubuk Basung pada Rabu siang. Pemerintah daerah menetapkan status kejadian luar biasa dan menegaskan seluruh biaya pengobatan korban ditanggung Pemkab Agam. 11 pasien baru dirawat di Puskesmas Manggopoh dan 13 pasien baru di RSUD Lubuk Basung. Puskesmas Manggopoh kini dijadikan posko KLB dan seluruh biaya pengobatan ditanggung Pemda. Diketahui ini merupakan kasus keracunan pertama program Makan Bergizi Gratis di Sumatera Barat. Gejalanya bervariasi, mulai dari mual, muntah, ada yang diare juga. Usianya itu dari usia SMP yang paling besar itu 14 tahun. Terus ada yang SD juga, ada yang TK juga ada. Sementara itu di Banjar, Jawa Barat, 68 siswa diduga mengalami keracunan usai menyantap menu yang dibagikan program MBG. Sejumlah siswa mulai terlihat tidak nyaman, keluhan bermula rasa mual dan pusing yang dengan cepat berkembang menjadi sesak nafas. Situasi semakin tidak terkendali ketika jumlah siswa yang mengeluh sakit terus bertambah, memicu kepanikan di antara para guru dan siswa. Data sementara dari ratusan siswa yang hadir di sekolah, 68 siswa dari kelas 7, 8, dan 9 terpaksa dilarikan ke 3 rumah sakit di kota Banjar, yaitu RSUD Banjar, RSPMC, dan RS Mitra Idaman. Proses evakuasi berlangsung dramatis di bawah guyuran hujan. Tenaga medis yang datang menggunakan 20 ambulans dibantu oleh para guru dan staf sekolah tampak kewalahan menghadapi banyaknya siswa yang kondisinya terus memburuk. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengaku ada kekurangan dan sejumlah tantangan dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis. Kendati demikian, pihaknya mengaku telah bergerak cepat melakukan perbaikan agar manfaat dari program MBG tetap sampai ke masyarakat. Tentu saudara-saudara, karena ini program yang Bapak Presiden selalu programnya itu mendasar, besar, dan tentu memberikan dampak yang luas, juga tantangannya tidak ringan, ya, karena besar.
Selalu ruang lingkupnya pikiran-pikiran Pak Presiden itu besar. Apakah pangan, apakah koperasi, ya, itu besar. Oleh karena itu tentu ada tantangan dan kekurangan, tapi saudara-saudara, komitmen pemerintah jelas, respon cepat, instruksi Bapak Presiden tegas, perbaiki sistem, perkuat tata kelola MBG secara menyeluruh. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan pihaknya menghentikan sementara sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau dapur MBG yang bermasalah. Pihaknya juga memastikan program MBG akan tetap berjalan di tengah desakan moratorium. Yang terkait dengan kegiatan MBG, saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan karena banyak anak, banyak orang tua yang menantikan terkait kapan menerima makan bergizi gratis. Di luar perintah itu saya tetap melaksanakan kecuali nanti Pak Presiden mengeluarkan perintah lain. Sebelumnya sejumlah kasus keracunan program makan bergizi gratis kembali terjadi di sejumlah daerah. Para kepala daerah pun menetapkan status KLB atau kejadian luar biasa dan menghentikan penyaluran MBG di sejumlah wilayah. Dari Jakarta, Ismalia, Iriansyah Wahyudi, Adi Supriyatna, A-News melaporkan. Ya, pemerintah pastikan seluruh biaya perawatan korban keracunan program makan bergizi gratis akan ditanggung negara. Ya, mekanisme pembiayaan akan dilakukan di tingkat kabupaten dan kota. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan biaya korban MBG akan ditanggung oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional. Aturan penanganannya sudah tercantum dalam regulasi yang berlaku. Nanti ini ditanggung biayanya oleh pemerintah, dalam hal ini oleh BGN. Selain itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana juga menjelaskan bahwa ada dua mekanisme pembiayaan untuk perawatan para korban MBG yang dilakukan di tingkat pemerintah kota dan kabupaten setelah menetapkan status kejadian luar biasa atau belum. Jadi ada dua daerah yang sudah menetapkan KLB di tingkat kota kabupaten, dan ketika pemerintah kota kabupaten menetapkan KLB maka itu pemerintah daerah bisa mengklaim pendanaannya itu ke asuransi. Nah, kemudian bagi daerah-daerah yang tidak menetapkan KLB maka seluruh biaya sejauh ini ditanggung oleh Badan Gizi Nasional. Sementara aturan untuk penanganan KLB dipastikan sudah sesuai dengan mekanisme yang jelas dan mirip dengan penetapan status bencana. Dari Jakarta, Ismalia, Iriansyah Wahyudi, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ungkap dapur MBG yang bersertifikat higienis sudah 100 dapur. Ya, Menkes targetkan semua dapur MBG tersertifikasi sebulan ke depan. Layak haji dan sanitasi ini kan kemarin angkanya sekitar 20-an ya. Jadi dalam waktu 2 hari 3 hari per kemarin tuh udah 96. Jadi naik dari 36 ke 96 dan per hari ini sudah di atas 100 angkanya. Jadi angka itu sekarang per hari kita review. Ya, angkanya per hari kita review. Kalau ditanya targetnya kapan, saya dan Pak Dadan itu udah menargetkan paling lama 1 bulan. Ya, sudah ada surat resminya, diharapkan semua SPPG-nya ini sudah bisa mendapatkan SLHS. Ya, Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD mengungkapkan bahwa program makan bergizi gratis yang sudah berjalan saat ini tidak memiliki aturan dan dasar hukum yang jelas. Ya, menurut Mahfud MD, hal itu membuat tata kelola program MBG menjadi tidak jelas. Tata kelolanya kan minimal asas kepastian hukumnya tidak jelas, ya. Siapa yang melakukan apa, yang bertanggung jawab ini siapa, kepada siapa, kan gitu kan? Dari siapa kepada siapa, kita kan tidak tahu. Asas kepastian, sekolah tidak tahu, menahu juga. Oke, asas kepastian hukum itu di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan kan, Pak? Asas umum pemerintahan yang baik. Ya, okay. Sudah ada undang-undang khusus. Ya. Di situ ada 2 asas yang penting sebenarnya. Asas kepastian hukum dan asas pelayanan. Banyak tuh, ada 8 asas di situ, tapi kita ambil 2 saja. Misalnya asas kepastian hukum. Tidak tersedianya peraturan perundang-undangan yang bisa diakses. Kalau kita mau mengatakan
Oh, itu di kabupaten sana, atau di sekolah sana, atau di pengelola dapur nomor sekian, itu pengelola. Ya, rencana penjualan BBM Pertamina kepada SPBU swasta temui jalan buntu. Ya, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 12 DPR, Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Ahmad Muhtasyar memastikan belum ada satupun SPBU swasta yang sepakat beli stok BBM Pertamina. Ya, menurut Muhtasyar, sebelumnya ada 2 SPBU swasta yang berminat untuk membeli stok BBM Pertamina. Kedua SPBU tersebut yakni Vivo Energi Indonesia dan BPAKR. Namun keduanya dibatalkan rencana untuk membeli stok BBM dari Pertamina. Ahmad Muhtasyar menyebut salah satu alasan para SPBU swasta karena kandungan etanol yang terdapat dalam base fuel milik Pertamina. Kandungan etanol tersebut yang dinilai menjadi kendala oleh SPBU swasta. Jadi tidak ada semua. Isu yang disampaikan kepada rekan-rekan SPBU ini adalah mengenai konten. Kontennya itu ada kandungan etanol. Nah, di mana secara regulasi itu diperkenankan etanol itu sampai jumlah tertentu, kalau tidak salah sampai 20% etanol, kalau tidak salah. Nah, sedangkan ada etanol 3,5%. Nah, ini yang membuat kondisi teman-teman SPBU swasta untuk tidak melanjutkan pembelian karena ada konten etanol tersebut. Di mana konten itu sebetulnya masih masuk ambang yang diperkenankan oleh pemerintah. Ya, sejumlah badan usaha swasta penyedia BBM batal membeli BBM dari Pertamina. Ya, masalah kandungan etanol jadi penyebab batalnya SPBU swasta beli BBM dari Pertamina. Sejumlah badan usaha swasta penyedia BBM buka suara perihal batalnya pembelian BBM dari Pertamina. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 12 DPR RI, Direktur Vivo Energi Indonesia Leonard Mamahit mengaku pihaknya memang berencana untuk membeli 40.000 barel BBM dari Pertamina. Namun pihaknya membatalkan rencana pembelian itu karena masalah kandungan etanol. Meski demikian, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk membeli BBM dari Pertamina jika spesifikasi yang diminta pihaknya bisa dipenuhi Pertamina. Saran dari Pak Menteri, kami telah mengadakan negosiasi dengan Pertamina untuk membeli, tapi karena ada beberapa hal teknis yang tidak bisa dipenuhi oleh Pertamina, sehingga apa yang sudah kami mintakan itu dengan terpaksa dibatalkan. Sementara itu, Presiden Direktur BPAKR Vanda Laura menyebut pihaknya berpotensi mengambil langkah untuk merumahkan karyawan SPBU jika kekosongan stok BBM yang terjadi sejak akhir Agustus belum juga pulih. Saat ini jumlah karyawan SPBU BP mencapai 650 orang yang tersebar di 70 SPBU. Selain itu juga kami sudah mulai menyesuaikan operasional, bukan hanya jam operasional, namun juga biaya-biaya lainnya yang coba kami tekan sebelum kami terpaksa untuk merumahkan karyawan-karyawan kami. Dan ini memang tidak lama lagi nih kalau ini tidak ada solusinya dalam waktu dekat. Seperti yang diketahui, kekosongan pasokan BBM di sejumlah SPBU swasta telah terjadi sejak akhir Agustus. Selain berdampak pada iklim usaha dan masyarakat, kekosongan BBM ini juga berdampak pada nasib para pekerja. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa terkait batalnya pembelian BBM Pertamina oleh badan usaha swasta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berdalih proses negosiasi bisnis masih berlangsung. Lagi dikomunikasikan. Saya kan udah katakan bahwa B2B-nya itu kolaborasi antara swasta dengan swasta, ya masih berjalan. Ya. Yang jelas begini, stok BBM kita mau RON 92, 95, 98 ataupun Pertalite itu cukup untuk 18 sampai 21 hari. Kewajiban pemerintah memastikan bahwa stok BBM kita cukup. Oke. B2B-nya silakan. Kami hanya memberikan guidance.
selebihnya diatur. Jadi tidak ada alasan dan tidak ada satu persepsi bahwa BBM kita, ketersediaan kita menipis, nggak ada. Udah penuh, semuanya ada. Kuota impornya pun kita sudah berikan sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Puluhan orang yang tergabung dalam sejumlah aliansi berunjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Ya, mereka menuntut KPK menuntaskan laporan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran dan dugaan kasus korupsi yang melibat Presiden ke-7 Joko Widodo dan keluarganya. Ya, hadir dalam aksi ini pakar telematika Rosuryo serta tokoh lainnya seperti Said Didu, Bentor, Dr. Tifal, dan para purnawirawan TNI. Mereka meminta KPK kembali memproses mantan Presiden Jokowi dengan sejumlah laporan yang selama ini dianggap belum ditindaklanjuti. Di antaranya dugaan peningkatan anggaran senilai ratusan triliun rupiah yang diduga tidak dapat dipertanggungjawabkan saat Jokowi menjabat, serta laporan terhadap keluarga Jokowi. Ya, jadi hari ini kita bersama-sama dengan Gladiator itu mendesak KPK untuk segera berani menuntaskan seluruh tanggungan tentang segala pelaporan yang ada, utamanya terhadap Jokowi dan keluarganya. Misalnya apa? Misalnya peningkatan anggaran selama ratusan triliun yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu dituntut oleh teman-teman. Ya, sementara itu pengamat kebijakan publik Bonatua Slalahi sebut dapatkan salinan legalisir ijazah Jokowi dari KPU. Ya, menurutnya legalisir ijazah tersebut sama dengan ijazah yang diteliti Roy Suryo CS dan yang diunggah Dian Sandi kader PSI. Selama ini kan memang yang beredar itu kan yang begini ini kan dari yang namanya Pak Dian Sandi ya. Jadi beliau mengunggah di sebuah media sosial yang mirip seperti ini, mirip ya. Nah, jadi dia dibilanglah itu asli. Ya, sebenarnya aslinya belum ada sama sekali. Ya, yang beredar itu kan versi Pak Dian Sandi yang kemudian belakangan juga kan dia bilang saya mengunggah itu dari teman. Artinya ini menyudutkan teman-teman yang disangkakan yang 12 orang itu. Nah, dengan keluarnya ini terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain itu tidak boleh dijerat. Kenapa? Ini barangnya sama persis. Jadi mereka tidak ada melakukan fitnah ya, pencemaran nama baik. Kenapa? Mereka kan selalu bilang mereka menganalisis dari yang begini. Nah, dengan sendirinya gugur. Kenapa? Ternyata benar kok mereka nggak salah. Terbukti yang dari Dian Sandi itu mirip seperti ini. Cuman ya kan, karena memang undang-undang keterbukaan informasi publik melindungi informasi sensitif itu dihitam-hitami, dikosongkan. Ini kan dikosong. Kalau aslinya kan ada nomornya. Ini juga ada namanya, tanda tangannya, cuman dihitamin. Pemirsa, pemerintah ini memberikan perhatian khusus bagi lulusan baru atau fresh graduate. Ya, mulai Oktober tahun ini program magang bergaji diluncurkan bagi para fresh graduate dan gajinya pun sebesar upah minimum provinsi. Lulusan baru perguruan tinggi atau fresh graduate mulai bulan Oktober tahun ini bisa sedikit bernafas lega. Pemerintah akan meluncurkan program magang berbayar selama 6 bulan. Dalam program ini, peserta juga memiliki kesempatan direkrut menjadi pegawai tetap di perusahaan tempat mereka magang. Yang di Kemenaker itu terkait dengan program magang. Ya. Jadi yang terkait dengan program magang, kami persiapkan program magang itu akan dimulai 15 Oktober. Jadi platformnya platform siap kerja. Mulai tanggal 15 Oktober 2025, lulusan baru perguruan tinggi bisa mendaftar melalui website yang dituju Kemenaker. Magang dilaksanakan selama 6 bulan dan berlaku bagi lulusan baru perguruan tinggi D3 atau S1 maksimal 1 tahun setelah kelulusan. Sebanyak 20.000 peserta magang nasional akan bekerja di perusahaan BUMN atau swasta dan berhak menerima gaji setara dengan upah minimum provinsi. Untuk program ini, pemerintah menganggarkan biaya sebesar 198 miliar rupiah.
Dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun ini terdapat 7,28 juta pengangguran. Setengah dari angka itu adalah pencari kerja Gen Z. Diharapkan program magang berbayar ini bisa menjadi solusi bagi generasi muda untuk mendapat pekerjaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Gen Z pun bersuara atas rencana magang berbayar. Ya, mereka berharap program ini bisa membantu mereka dalam mendapatkan pekerjaan. Ya, karena kan karena ada yang nggak dibayar sama sekali. Jadi kalau untuk magang, apalagi untuk belajar dulu sih, untuk transport dan makan aja menurut aku nggak apa-apa ya. Mungkin kalau untuk saat ini kayak aku lebih tertarik untuk magang dulu karena mendapatkan uang transport juga, gaji. Kalau jujur untuk sebagai pengalaman pertama, saya sih lebih prefer magang ya. Karena kan itu juga udah digaji, biaya transportasi sudah didapatkan juga. Bisa gladi bersih HUT TNI ke-80 di kawasan Monas, Jakarta pagi tadi turut disaksikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ya, hari ini merupakan latihan hari terakhir jelang acara puncak yang dihelat Minggu 5 Oktober nanti. Ribuan personel TNI dari 3 matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut, mengikuti gladi bersih di kawasan Monas sejak pagi tadi. Selain defile pasukan, pada hari Minggu nanti, TNI juga akan memamerkan dalam parade 1047 alutsista seperti kendaraan taktis, artileri, helikopter, hingga pesawat tempur. Pada tahun ini, TNI mengusung tema TNI Prima, TNI Rakyat Indonesia Maju. Delta Formation, Raja Wali, Laut. Ya, untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi gladi HUT TNI di Monas, kita bergabung bersama rekan Naura Syafikah. Ya, selamat pagi Naura. Dari gladi ini atraksi apa saja yang telah ditampilkan oleh personel TNI? Pagi menuju siang, Togi dan juga Sabrina, dan pastinya pemirsa, di siang hari ini baru saja selesai untuk gladi bersih dari HUT TNI ke-80 yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober mendatang. Dan pastinya dari tadi pagi sudah diikuti dengan adanya upacara peringatan, kemudian juga ada defile, dan juga ada simulasi tempur, kemudian juga ada unjuk kemampuan. Dan hari ini saya sudah bersama dengan salah satu Brigade 23 yang ikut bergabung bersama dengan defile yang akan bergabung bersama kita di hari ini, yaitu ada Pak Bistok dari Danbrik Kodam 3. Selamat pagi menuju siang, Pak Bistok. Pak, mungkin lebih semangat lagi di siang hari ini, boleh yel-yel dulu dari Kodam 3? Boleh. Baik, kalau gitu. Selamat siang. Semangat sekali di siang hari ini. Wow, oke. Pak Bistok, mungkin sebelumnya boleh saya tanya dulu ini terkait dengan persiapan dari Kodam 3 ini yang bergabung bersama dengan defile di gladi bersih HUT TNI ke-80. Ya, kami dari Kodam 3 sudah disiapkan kurang lebih sekitar 2.600 pasukan yang terlibat dalam upacara peringatan HUT TNI kali ini. Kami sudah melaksanakan persiapan dan latihan selama kurang lebih 1 bulan.
baik itu untuk persiapan kegiatan paradenya dan juga persiapan kegiatan defilenya sendiri. Pak, ini kan di tahun ini HUT TNI ke-80 ada yang berbeda juga, yaitu terkait dengan dari seragamnya yang baru. Mungkin boleh dijelaskan ada perbedaannya kah dengan seragam yang lama dengan yang baru? Sebenarnya kalau dilihat dari coraknya memang jelas berbeda ya Mbak ya. Tetapi pada prinsipnya ini memang seragam yang bersifat untuk sebagai penyamaran atau kemo ya. Jadi camouflage yang terbaru mungkin memberikan nuansa baru bagi prajurit TNI setelah sekian lama menggunakan corak yang lama. Demikian, mungkin penyegaran untuk prajurit TNI ya. Kalau gitu. Pak Bisok sendiri, kalau misalnya dari harapannya dari Kodam 3 untuk HUT TNI ke-80, harapannya apa sih Pak? Baik, tentunya sesuai dengan harapan dari pimpinan TNI sendiri dan kami mewakili Kodam 3, kami tetap memegang pesan dari Bapak Panglima kami untuk menjadi prajurit yang profesional, religius, adaptif, jujur, ulet, responsif, inisiatif, dan tangguh. Demikian Pak. Jadi dengan peringatan HUT kali ini, terutama yang ke-80 ini, diharapkan tentunya profesionalisme prajurit semakin meningkat dan semakin baik. Demikian Pak. Kalau misalnya untuk besok kegiatannya itu ada apa aja sih Pak? Mungkin sampai nanti hari H pelaksanaan di 5 Oktober. Kalau untuk besok kita sudah melaksanakan hari tenang karena hal ini sudah gladi bersih, penyiapan ya istirahat, ya memulihkan tenaga, menyiapkan perlengkapan, dan hari hanya sendiri seperti pelaksanaan hari ini ada kegiatan parade, kemudian ada unjuk keahlian prajurit dan juga ada defile, baik itu defile pasukan maupun defile alutsista. Demikian Pak. Baik Pak Bisok, terima kasih banyak atas waktunya dan semangat ya. Semangat selalu. Semangat. Semangat selalu. Semangat selalu memang, dan kita terasa tersemangat sih juga dengan adanya yel-yel yang diberikan dari Kodam 3, dan pastinya harapannya dengan adanya HUT TNI ke-80 dengan ada gladi bersih ini sesuai dengan tema di tahun ini, yaitu TNI Prima, TNI Rakyat Indonesia Maju. Sementara itu Togi dan juga Sabrina. Baik, terima kasih Naura atas informasinya melaporkan langsung dari Monas, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, tentara Israel menyergap rombongan kapal kemanusiaan Gaza Global Sumut Flotilla di titik 131 km menuju pesisir jalur Gaza. 3 kapal dikonfirmasi ditangkap dengan ratusan aktivis di dalamnya termasuk Greta Thunberg. Attention, Israel offensive forces. This is Thiago Avila from the steering committee of the Global Sumut Flotilla. Kapal perang Israel menyergap rombongan kapal kemanusiaan Global Sumut Flotilla yang membawa bantuan ke Gaza. Salah satu kapal utama GSF, Alma, dilaporkan dikepung Angkatan Laut Israel secara agresif. Bahkan Israel juga menyemprotkan water cannon. Penyergapan dilakukan di 131 km menuju pesisir jalur Gaza. Setidaknya 3 dari 44 rombongan Global Sumut Flotilla ditangkap Israel bersama ratusan aktivis di dalamnya, termasuk Greta Thunberg. Assalamualaikum, laporan dari Global Sumut Flotilla garis depan. Saat ini sedang terjadi intercept penyergapan secara ilegal oleh Israel terhadap kapal-kapal terdepan GSF yang sudah dikonfirmasi tertangkap sejauh ini 3 kapal, Sirius, Karma, dan Alma, dan Israel terus dengan gencar melakukan serangan ke kapal-kapal lain. Dengan demikian, kapal kami Summertime Jong yang memang sejak awal difungsikan sebagai kapal observer, kapal pengamat, kita bergerak menuju wilayah yang lebih aman untuk membawa dokumentasi serta semua bekas-bekas yang sudah kami kumpulkan selama membersamai kapal-kapal ini. Untuk kita kumpulkan, kemudian kita akan jadikan barang bukti dalam upaya peradilan internasional terhadap Israel, dan kita akan kembali dengan gelombang yang lebih besar untuk terus berusaha menembus blokade Gaza sampai Palestina merdeka. Penyergapan ini merupakan bentuk ilegal dari Israel. Sebelumnya Israel juga telah menggagalkan bantuan kemanusiaan ke Gaza pada bulan Juni dan Juli lalu. Pemirsa, Pembina Indonesia Global Peace Convoy atau IGPC mengutuk aksi pembajakan dan penculikan yang dilakukan tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan Global Sumut Flotilla saat menuju ke Gaza. Ya, pernyataan tersebut disampaikan Bahtiar Nasir saat konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat.
Menurutnya, Israel harus segera membebaskan ratusan relawan dari berbagai negara yang telah ditahan dikarenakan mereka datang dengan damai dan tanpa senjata. Sementara itu, Indonesia akan terus bergerak melawan ketidakadilan dan mengajak dunia untuk menghentikan genosida kemanusiaan di Palestina. Saat ini sangat-sangat prihatin dan kami juga mengutuk apa yang dilakukan oleh tentara Israel yang sudah membajak kapal-kapal kemanusiaan kami, dan mereka juga sudah menculik para aktivis-aktivis kami, dan dari sini kami menuntut agar segera dibebaskan karena mereka adalah orang-orang yang... Ya, misal drone Israel menjatuhkan bom asap di sebuah sekolah yang dijadikan lokasi pengungsian oleh warga Gaza. Sejumlah anak menangis ketakutan akibat kejadian tersebut. Anak-anak yang mengungsi di sebuah sekolah di Gaza Utara menangis dan panik usai pesawat tanpa awak atau drone Israel menjatuhkan bom asap. Asap tersebut menghalangi jarak pandang warga setempat. Anak-anak pun merasa kehilangan rasa aman di tempat penampungan sementara. Hingga kini Israel terus melakukan serangan intensif ke Gaza dengan tujuan pendudukan penuh terhadap kota Gaza. Serangan terbaru Israel di Gaza sedikitnya menewaskan 41 orang di seluruh wilayah Gaza. Ya, dan bisa informasi ini sekaligus menutup jumpa kita iNews Today edisi hari ini. Dan temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews ya. Setelah ini Anda juga bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Bernadetta Ginting. Saya Syafaati Suryo. Dan saya Togi Sinaga, pamit undur diri. Have a great weekend. Bye-bye. Militer Israel terus melancarkan serangan ke Gaza meskipun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang. Sedikitnya ada 41 orang yang dilaporkan tewas di seluruh wilayah Gaza dalam serangan brutal Israel. Termasuk juga 17 orang yang ditembak mati oleh pasukan Zionis Israel di dekat lokasi distribusi bantuan dekat jembatan Wadi di Gaza Tengah. Rumah sakit Al-Auda mengonfirmasi telah menerima 17 jenazah dan 33 orang luka. Sementara 24 korban lainnya tewas dalam beberapa serangan di kota Gaza. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun turut menjadi korban dalam serangan Israel. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat hingga kini sudah lebih dari 66.000 warga Gaza tewas, termasuk lebih dari 20.000 anak terbunuh sejak perang dimulai.